Shalom, selamat siang Bapak Ibu di mana saja Anda berada, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Gubernur Merauke Provinsi Papua Selatan. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Papua Selatan. Dan yang saya hormati Bapak Bupati Merauke Provinsi Papua Selatan. Dan yang saya cintai saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilarius Kasanim. Saya kuliah di Kampus 1 Respati, Yogyakarta. Dan saya mahasiswa angkatan 2020. Kemudian saya mengikuti proses perkuliahan saya dari awal dengan beasiswa yang ada ataupun uang saku yang ada sudah dikasih oleh kepemerintahan beasiswa Merauke dari bagian Pemda ataupun disebut Kesra Kesejahteraan Masyarakat. Dan satu hal penting yang saya ingin menyampaikan ke Bapak mereka, tolong membicarakan hal ini ke Pemda Merauke. Tolong Ibu Monica menjalankan uang saku saya atau kehidupan saya untuk menghadapi masalah di kampus maupun di luar dari kampus. Dan saya melihat dalam tahap proses di mana saya awal kuliah sampai dengan akhir ini, begitu masalah besar yang saya hadapi, tetapi saya tidak pernah lari dari kenyataan. Saya berfokus untuk bertanggung jawab masalah. Mendengarkan informasi dari Ibu Monica dari Kesra, beliau mentahan uang saku saya ataupun beliau kemarin sempat komunikasi dengan saya. Dia menjelaskan bahwa saya ini sudah punya masalah besar, tetapi di lain sisi beliau tidak berpikir saya membuat masalah, tetapi saya bertanggung jawab masalah, bukan saya lari dari masalah. Itu yang pertama. Kedua, kemarin saya setelah ujian proposal dan sekarang apa yang saya kerjakan, sementara saya lagi susun skripsi saya, dan uang saku saya sudah ditahan oleh Ibu Monica ataupun kita sebut pertanggungjawaban Kota Studi Yogyakarta, yaitu Ibu Monica. Beliau sudah tahan uang saku saya dari bulan Januari sampai dengan bulan 4 ini, menjalani 5 bulan. Sampai saat ini, sampai detik ini, saya belum mendapatkan informasi yang baik dari beliau. Ia pun mengatakan ke saya bahwa SK saya sudah dicabut. Yang jadi pertanyaan buat saya, kenapa SK saya sudah dicabut? Alasannya pastinya ada masalah. Kedua, kenapa SPP saya masih berjalan di kampus? Terus SPP saya dapat dibayar oleh Pemda Merauke. Kemudian uang saku saya ini dikemanakan? Apakah uang saku saya ini dikembalikan ke kas daerah ataukah kemana? Itu harus ada informasi yang jelas, biar mahasiswa tersebut itu bisa mengetahui hal yang
dikasihi oleh penanggung jawab kota studi. Tetapi di lain sisi saya berpikir beliau cuman fokus melihat masalah saya, tetapi beliau tidak melihat pertanggungjawaban saya. Dan saya ingin menyampaikan ke beliau, hak orang tidak boleh dirampas. Ya, hak orang tidak boleh menguasai. Kalau Anda berperilaku ke anak putra daerah, apa yang bapak mereka harusnya ambil kebijakan untuk bertanggung jawab masalah ini. Jangan biarkan anak tersebut kuliah di setiap kota studi, lalu mereka mendapatkan masalah. Anda cuma menyoroti mereka dengan kata-kata yang tidak bermanfaat bagi mereka. Harus mereka mendapatkan ancaman yang begitu besar. Tetapi mereka selalu menjalani studinya. Saya anak Papua, tolong jangan melihat anak tersebut dari masalah, tetapi bagaimana caranya anak tersebut itu bisa menyelesaikan masalah. Saya secara pribadi, saya menyelesaikan masalah, bukan saya lari dari masalah. Jadi kalau bisa uang saku saya itu dijalankan. Masalah saya di luar tidak berkaitan dengan perkuliahan saya di kampus. Sekarang saya sudah mulai skripsi, tolong jalankan uang saku saya. Khususnya dari bagian Pemda Merauke, Provinsi Papua Selatan. Saya anak Papua asli, tolong menjalankan beasiswa saya. Dalam bulan ini saya tidak dengar informasi yang baik, ataupun saya tidak menerima informasi yang baik dari penguasa-penguasa pertanggungjawaban untuk generasi penerus bangsa Papua. Nanti saya akan turun sendiri, tetapi saya sementara fokus untuk menyelesaikan studi akhir saya. Jadi bapak-bapak, itu saja yang saya ingin menyampaikan. Tolong jangan melihat mahasiswa terlantar di setiap kota studi, tapi mereka butuh bertanggungjawaban dari bapak, ataupun dibilang cinta kasihnya. Jangan melihat mereka itu ketika adapun mereka menghadapi masalah. Jangan menyoroti dengan kata-kata yang tidak bermanfaat bagi mereka. Tetapi kalian ditanggungjawabkan datang. Ketika anak tersebut mendapatkan masalah, boleh Anda turun ke setiap kota studi untuk melihat ataupun mencari tahu problemnya itu seperti apa. Itu yang harus Bapak dorong teliti baik-baik. Karena hidup saya di sini sekarang tidak berjalan sesuai dengan harapan yang orang tua saya inginkan. Kalau bisa jalankan uang saku saya. Itu saja yang saya bisa menyampaikan ke Bapak dorang. Terima kasih banyak di mana saja Anda berada. Semoga di tahun ini kasih dan cinta Tuhan Yesus Kristus selalu membimbing kita menjadi orang-orang yang cerdas bagi bangsa Papua di tanah Animha dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.